Darat Channel masih akan membahas tentang kejadian kecelakaan lalu lintas di Jalan Banyuresmi Garut ya. Jalan Banyuresmi Garut di sini Kamis tanggal 10 2022 itu menelan korban jiwa 1 dan luka-luka. Nah, kenapa waktu hari Sabtu saya sebagai masyarakat Garut melaporkan kepada Dinas PUPR dan Bidang Bina Marga. Nah, karena bukan tanpa dasar saya melaporkan itu sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga Kabupaten Garut yang menggunakan fasilitas umum. Itu jalan adalah fasilitas umum, fasilitas publik ya. Jadi jalan itu sudah berlubang lama, tidak diperbaiki. Nah, kita sudah menyampaikan perbaiki jalan itu, tetapi tidak juga. Nah, ketika ada kejadian kemarin langsung ada tambal sulam, ada yang pakai semen dicor, entah dicor atau di apa ya, pakai semen, pakai batu-batu ditumpuk gitu. Saya dapat beberapa video kiriman dari sahabat-sahabat gitu ya. Nah, sebetulnya bukan hanya pengguna jalan atau masyarakat apa yang bisa dipersalahkan, karena ya kebanyakan kalau ada kecelakaan lalu lintas itu masyarakat yang dipersalahkan atau pengguna jalan yang dipersalahkan karena lalai katanya, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kalau jalannya normal boleh, tetapi kalau jalannya berlubang seperti di Jalan Banyuresmi, ingat loh, ada pasal 24 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan gitu ya, Undang-Undang LLAJ ya disingkatnya disingkatnya itu ya. Dimana pasal 24 di sini ya, pemerintah itu atau Dinas PUPR ini diwajibkan untuk segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak dan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Nah, kita harus cermati ya. Pasal 24 ayat 1 menyatakan penyelenggara jalan, dalam hal ini Dinas PUPR atau pemerintah ya, wajib. Kata wajib ini dilaksanakan dapat ganjaran, kalau dalam agama tidak dilaksanakan dapat siksaan gitu ya. Dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak. Nah, jadi harus wajib memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Baru dapat saja, yang dapat, meskipun itu mitigasi, dapat itu bukan terjadi kecelakaan, dapat merugikan keuangan negara. Contohnya kan begitu. Itu kan belum ini delik formil. Nah, sama seperti ini juga dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, bukan sudah terjadi kecelakaan. Jadi melakukan mitigasi seharusnya jauh-jauh hari, diperbaiki gitu ya. Nah, lalu kalau seandainya belum dapat dilakukan perbaikan, bagaimana? Ayat 2-nya menyebutkan dalam hal belum dapat diperbaikan atau dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagai wajib masuk pada ayat 1, penyelenggara wajib. Nah, lagi-lagi wajib bahasanya memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak. Nah, jadi saya berharap dengan Sabtu kemarin memasukkan laporan itu aparat penegak hukum atau kepolisian bisa menindaklanjutinya gitu ya, karena di sini merupakan sebuah delik omisi gitu ya. Artinya delik omisi itu adalah delik yang terjadi karena sikap tidak melakukan atau melalaikan suatu kewajiban. Sedangkan sudah memerintah, pasal 24 sudah memerintah gitu. Lalu apa alasan dari Dinas PUPR belum melaksanakan? Nah, saya akan mencoba membuka anggaran. Berapa sih anggaran jalan Dinas PUPR ini? Nah, di sini tahun 2021 ya, program penyelenggaraan jalan itu sebesar 170 miliar
523.246.621 rupiah. Nah, ini besarannya. Ya, tahun 2021 yo. Tapi ini belum semua saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan ya. Program penyelenggaraan jalan itu 173.246.681. Nah, besar kan? Atau kecil masih kurang katanya karena banyak jalan yang rusak. Jelas masih kurang angka sebesar ini gitu ya. Nah, tapi kan ini baru segini saya sebutkan gitu ya. Masih ada lagi beberapa pos-pos anggaran gitu ya. Nah, jadi di sini kita berharap kepolisian dapat memberikan rasa adil kepada warga masyarakat ya, karena jelas di kecelakaan maut yang merenggut nyawa di Jalan Banyuresmi itu merupakan delik omisi atau delik yang merupakan kelalaian daripada penyelenggara jalan yang diberikan kewajiban oleh undang-undang atau perintah oleh undang-undang untuk memperbaiki jalan yang rusak atau yang berlubang. Nah, pasal berapa sih yang bisa disangkakan? Yaitu pasal 273. Nah, ayat 3. Nah, sebelum ayat 3 itu kita baca dulu ayat 1. Nah, pasal 273 ayat 1, setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 sehingga menimbulkan korban luka ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Nah, di sini ada ya luka ringan dan atau kerusakan kendaraan, tapi harus bisa dibuktikan kerusakan kendaraan itu. Susah untuk dibuktikannya. Karena harus ada bengkel, harus ada bon. Nanti bon, ini mah bukan karena jalan rusak. Karena kan tidak mungkin sekali pakai jalan rusak langsung rusak kendaraan kita, nggak mungkin. Karena kan terus menerus. Saya aja kemarin habis 3 juta memperbaiki mobil, ya gitu. Nah, lalu di sini di ayat 3-nya pasal 273 ayat 3, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 120 juta rupiah. Nah, kan pelakunya siapa? Penyelenggara jalan. Karena tidak melaksanakan perintah undang-undang secara patut. Ya, gitu. Nah, di sini apa sih isi pasal 24-nya? Karena pasal 24 ini menjadi ruh pasal 273 ya. Pasal 24 ayat 1 menyebutkan penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan, bukan membiarkan kok memperbaiki. Nah, saya mengambil sedikit tanggapan atau perspektif Hegelir. Negara agar warga masyarakat ini merasa dilayani oleh pelayanan publik, diantaranya transportasi, gitu ya. Tapi ketika itu tidak berjalan, berarti negara gagal, gitu ya. Nah, di sini saya menyampaikan agar masyarakat bisa semakin terbuka ya. Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, bukan hanya pengguna jalan, kalau ini diakibatkan dari jalan rusak ya, tapi penyelenggara jalan pun dalam hal ini pemerintah itu bisa dituntut pidana. Itu sedikit penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.